Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sarrosi dari kelas riset pemasaran. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau bahas terkait salah satu calon artikel saya, yaitu judulnya adalah Analisis Dampak Religious Belief dan Halal Certification terhadap Purchase Intention melalui Halal Awareness sebagai variabel mediasi. Studi pada perspektif customer produk Safi di Kota Malang. Jadi, perspektif customer ini siapa? Nanti kita bahas, teman-teman. Oke, eh, kita baca dulu abstraknya, teman-teman. Untuk tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya ini ada bertujuan untuk menganalisis pengaruh religious belief dan halal certification terhadap purchase intention dengan halal awareness sebagai variabel mediasi. Jadi kita mau ngecek, mau menganalisa pengaruhnya si religious belief dan halal certification ini terhadap purchase intention, teman-teman, terhadap niat beli. Nah, dengan dimediasi oleh variabel halal awareness. Tuh. Nah, studi pada calon pelanggan produk kosmetik halal Safi di Kota Malang. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ya, Safi ini termasuk merek halal yang cukup terkemuka dari Malaysia, teman-teman. Untuk metodologi penelitian, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 15 responden yang mengetahui produk Safi namun belum pernah melakukan pembelian, teman-teman. Tapi mereka adalah prospektif customer ya, teman-teman. Untuk teknik pengambilannya, untuk teknik pengambilan sampelnya yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan PLS ya, teman-teman, menggunakan PLS, MPLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 3. Lalu untuk hasilnya yaitu temuannya adalah Oke, untuk temuannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa religious belief dan halal certification itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap halal awareness. Selain itu, religious belief, halal certification, dan halal awareness terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention gitu, teman-teman. Jadi semua apa namanya hipotesis itu terbukti, teman-teman, terbukti positif gitu, terbukti positif terhadap Z maupun terhadap Y, teman-teman. Lalu untuk pengujian mediasi itu menunjukkan bahwa halal awareness ini mampu memediasi pengaruh religious belief dan halal certification gitu. Tapi karena religious belief ini juga bisa langsung berhubungan secara langsung, maka jenis mediasinya adalah jenis mediasi komplementer, teman-teman gitu. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran halal memainkan peran penting ya, teman-teman, dalam memperkuat hubungan antara keyakinan religius dan sertifikasi halal gitu. Lalu untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah penelitian hanya mencakup Kota Malang, teman. Jadi cakupannya memang kecil serta penggunaan variabel terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya mungkin disarankan untuk memperluas wilayah dan mungkin menambahkan variabel-variabel lain seperti perentas, perceived quality, dan social influence. Oke. Kita lanjut saja, teman-teman, ke latar belakang ya, teman-teman. Jadi mengapa akhirnya saya memilih variabel ini? Karena memang industri halal ini merupakan salah satu sektor yang dengan pertumbuhan tercepat, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat perdebatan di apa namanya debat capres kemarin, itu memang banyak membahas terkait ini yang cukup viral ya, teman-teman, terkait SGIE State of Global Islamic Economy Report. Nah, di situ ekonomi halal dunia ini mencapai lebih dari USD 2,8 triliun US dollar. Jadi dan diperkirakan ini terus meningkat seiring bertambahnya populasi muslim gitu ya. Jadi ini laporan dari SGIE dan di sana ternyata apa namanya industri kosmetik ini juga mengalami industri kosmetik halal. Tentunya itu juga mengalami peningkatan. Lalu dalam konteks konsumen muslim ya, teman-teman, itu purchase intention terhadap produk halal dipengaruhi oleh beberapa faktor religiusitas gitu ya, teman-teman. Karena kan kita sebagai orang muslim ya tentu berpegang teguh kepada kaidah-kaidah agama kita gitu. Mungkin teman-teman yang muslim mungkin lebih relate ya. Jadi karena untuk memilih suatu produk yang akan dikonsumsi tentunya harusnya harusnya kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di sumber dari agama kita, yaitu di Al-Quran dan hadis gitu ya, yang mana untuk konsumsi itu harus halal gitu ya. Nah, ini akan kita uji gitu ya, akan kita uji apakah niat beli itu terpengaruhi oleh faktor religiusitas dan halal sertifikasi, teman, atau sertifikasi halal gitu ya. Lalu untuk teori yang saya gunakan adalah teori of planet behavior yang dikemukakan oleh Eisen 1991 gitu ya. Jadi religious belief ini membentuk sikap positif terhadap produk halal dan mendorong niat beli gitu. Sama halnya dengan apa namanya sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan konsumen juga. Lalu label halal ini berfungsi sebagai sinyal kehalalan, sinyal keandalan juga yang memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kredibilitas produk gitu ya, teman-teman. Jadi kan kalau produk itu sudah ada sertifikasi halalnya, berarti kan dia udah melalui rentetan seleksi yang itu cukup panjang gitu ya. Jadi ini nantinya kita akan lihat juga apakah ini mempengaruhi halal awareness dan apa namanya variable ini yaitu purchase intention. Nah, teman-teman, kedua hal ini mungkin teman-teman juga relate ya. Efektivitas label halal ini dan religious belief ini sangat bergantung pada tingkat halal awareness gitu ya.
Jadi kalau teman-teman mungkin nggak punya awareness atau nggak punya kesadaran terkait harus memilih label halal ya nggak terlalu ini nggak tercerminkan gitu ya. Jadi dia nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Kalau kita nggak punya awareness ya wis makan konsumsi ya wis konsumsi aja gitu. Nggak usah ngatur wis pokoknya halal gitu. Pokoknya nggak haram berarti halal gitu ya. Jadi kita akan apa namanya akan menguji itu. Lalu Safi menjadi salah satu contoh merek kosmetik halal teman-teman yang berkembang pesat gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu Wardah gitu. Nah ini Safi ini salah satu kompetitornya teman-teman. Kalau di segmen produk yang halal gitu. Oke, kita akan lanjut aja teman-teman. Jadi udah cukup lama ya kita membahas. Jadi kita literatur review ya seperti biasa. Ini ada lalu hubungan antar variabel. Saya akan lanjut. Nah, ini hipotesisnya ada 7 ya, teman-teman. Dan religious belief berpengaruh positif terhadap halal awareness pada pelanggan Safi. Halal sertifikasi berpengaruh positif terhadap halal awareness. Halal awareness berpengaruh positif terhadap business intention. Saya mungkin akan gunakan singkatan aja, ya, teman-teman. RB berpengaruh positif terhadap PI. HC berpengaruh positif terhadap PI. Halal HA memediasi pengaruh RB terhadap PI. HA memediasi pengaruh HC terhadap PI. Oke, ini konseptual framework ya, kerangka penelitiannya. Ini ya mungkin untuk ini tadi sudah tak sampaikan ya metodologinya. Lalu ke hasilnya ya teman-teman. Oke, ini untuk karakteristik responden. Untuk respondennya memang mayoritas wanita teman-teman karena kebanyakan orang yang pakai skincare itu kan wanita ya. Lalu didominasi oleh kelompok usia 18 sampai 25 tahun teman. Jadi didominasi oleh Gen Z. Tuh. Lalu didominasi oleh orang-orang yang lulusan SMK atau saat ini sedang menempuh sarjana. Lalu untuk respondennya rata-rata ya pemasukannya 1 juta sampai sampai 5 juta lah untuk. Oke, oke ini beberapa analisisnya. Ini tabelnya udah saya sampaikan, udah tak sajikan dengan rapi ya teman-teman. Oke, next aja ya, soalnya waktunya udah mulai mepet ini. Ini untuk pet koefisien. Pokok intinya gini teman-teman. Nah ini yang penting ya. Nah ini hubungannya itu semuanya signifikan teman-teman. Bahkan halal certification ke halal awareness ini sangat signifikan gitu ya. Kalau dipikir secara logika sih iya iya aja gitu. Karena kan orang kalau punya halal certification ini kan ya oh berarti halal gitu ya. Jadi awarenessnya semakin meningkat gitu. Terus halal awareness terhadap PI ini juga sangat signifikan gitu ya. Karena memang kalau orang punya halal awareness tinggi ya terhadap purchase intention juga tinggi gitu ya. Nah, lalu untuk mediasinya ini keduanya juga signifikan. Nah, kesimpulannya apa? Eh, kesimpulannya adalah di sini teman-teman. Analisis uji mediasinya gitu. Nah, ternyata uji mediasi yang saya lakukan itu ternyata mediasinya komplementer gitu ya teman-teman. Jadi komplementer itu katakan gini teman-teman. RB ke PI ini juga signifikan. Tapi HA ke PI juga signifikan gitu ya. Jadi di mediasi nggak di mediasi itu sama aja gitu. Makanya komplementer teman-teman ya. HC ke PI itu signifikan. HA ke PI juga signifikan. Berarti komplementer gitu ya. Komplementer bisa diganti-ganti gitu lah. Itu jadi. Nah gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke conclusion aja ya teman-teman. Tadi karena sudah tak sebutkan untuk apa namanya keterbatasannya yaitu di Kota Malang aja gitu ya teman-teman. Dan mungkin variabelnya yang digunakan hanya 4 gitu. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Itu adalah keterbatasan penelitian saya gitu. Jadi kalau di Kota Malang ya wis pastinya respondennya mahasiswa-mahasiswa aja gitu. Karena kan Malang kan tempatnya mahasiswa gitu. Untuk konklusinya teman-teman, jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa religious belief dan halal certification itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention gitu ya. Jadi terhadap purchase intention prospektif pelanggan produk kosmetik halal Safi di Kota Malang gitu. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi baik secara langsung ini variable X-nya langsung berhubungan dengan Y ataupun di mediasi ini sama-sama signifikannya gitu. Ini kan tadi komplementer gitu ya. Tuh. Lalu ini halal awareness terbukti memainkan peran strategis ya, berarti bisa memediasi gitu dia. Oke. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah gitu ya. Jadi ya nanti bisa ke mungkin beda kalau di apa namanya di Pasuruan gitu ya, karena dia kota industri ya, mungkin pendapatannya gede gitu, lebih beda gitu. Dan mungkin disarankan untuk memperkaya model penelitiannya. Mungkin bisa kalau ini kan punya ini ya mungkin terkait keislaman semua gitu ya. Jadi halal awareness-nya ini dari religious belief dan halal certification. Yang mana ini ya keislaman semua. Mungkin bisa dikembangkan lagi
Mungkin bisa dicari halal awareness ini yang bisa mempengaruhi ini apa aja sih selain dua variabel ini gitu ya. Ini itu yang bisa tak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kalau kurang jelas penjelasannya mungkin bisa komen di bawah. Nanti kita adain live atau konten part 2 ya. Oke.